Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalamu ala ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mendefinisikan menjadi tiga pandangan. Pandangan pertama, dari aspek tempat diturunkannya ayat, bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah walaupun sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah ayat yang diturunkan di Madinah. Jadi pengertian ini ayat yang turun di pinggiran kota Mekah seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah termasuk dalam konteks Makkiyah. Dan ayat yang turun di pinggiran kota Madinah seperti Badar dan Uhud termasuk dalam konteks Madaniyah. Akan tetapi pendapat yang pertama ini memiliki problematik atau permasalahan atau ghairu dhabit wal hasir, karena tidak dapat mencakup atau menjelaskan ayat yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah seperti surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk, dan ada juga surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis Palestina pada malam Isra Mi'raj. Kedua ayat ini tidak turun di Mekah dan di Madinah, oleh karena itu pendapat pertama dianggap problematik atau mempunyai permasalahan. Pandangan yang kedua dari pendapat ulama tentang Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dari aspek orang yang diseru atau yang dikhitab oleh ayat atau yang menjadi sasaran. Penjelasannya seperti Makkiyah adalah ayat yang diturunkan untuk penduduk Mekah dan Madaniyah diturunkan untuk penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, maka terdapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nas, ayat tersebut adalah Makkiyah. Sedangkan ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka surat tersebut adalah Madaniyah. Mengapa surat Makkiyah menggunakan ya ayyuhan nas? Karena di kalangan kota Mekah lebih banyak penduduk yang non muslim atau kafir, walaupun terdapat sedikit orang-orang muslim, makanya di sini memakai redaksi kalimat ya ayuhan nas. Sebaliknya pun Madaniyah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena di kota Madinah di sana terdapat hampir semua di sana terdapat orang-orang muslim. Pendapat kedua juga tidak sepi dari problematik atau kritik substansial. Kritik pertama, jelas dalam Al-Quran terdapat ayat atau surat yang tidak didahului oleh ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu, seperti ya ayuhan nabi dan iza ja'akal munafiquna. Kritik kedua, pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyah menurut pendapat kedua ini tidak terlalu berlaku secara total dalam redaksi seruan yang ada dalam Al-Quran. Buktinya ada ayat Madaniyah yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Ada pendapat ketiga dari para ulama tentang Makkiyah dan Madaniyah, yakni pendapat yang melihat aspek waktu diturunkannya ayat, dan pendapat ketiga inilah yang paling populer dan menjadi pedoman di kalangan ulama ahli ilmu Al-Quran. Penjelasan dari pandangan ketiga ini atau pendapat ketiga ini bahwa Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sekalipun turunnya bukan di kota Mekah.
Sedangkan ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah sekalipun turunnya di kota Mekah. Jadinya pendapat ketiga ini tidak memiliki problematik seperti pendapat pandangan yang pertama dan kedua. Karena di sini sudah jelas dijelaskan bahwa Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah sekalipun turunnya di kota Mekah walaupun di daerah manapun. Dan sedangkan ayat yang turun di kota Madinah sesudah hijrahnya Rasulullah walaupun turunnya di kota Mekah itu dianggap sebagai surat Madaniyah walaupun turunnya di daerah manapun juga. Di sini ada juga perbedaan dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah di dalamnya yang pertama di dalamnya terdapat surat Sajadah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kalla. Yang ketiga, surat yang di dalamnya ada lafaz ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Hajj karena ada perbedaan pendapat. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang diawali huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra dan toha. Selanjutnya karakteristik Madaniyah. Yang pertama, setiap surat terdapat penjelasan kewajiban dan hukuman had. Yang kedua, setiap surat di dalamnya menyebut orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Kemudian yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat bantahan ahlul kitab. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik isi kandungan atau perbedaan surat-surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Di sini isi kandungan atau karakteristik isi kandungan surat Makkiyah di sini yang pertama mengajak kepada lebih cenderung mengajak kepada tauhid dan beribadah kepada Allah semata dan ada tentang hari kebangkitan dan pembalasan, tentang hari kiamat, neraka dan azabnya, surga dan nikmatnya dan seterusnya. Yang kedua, di sini karakteristik kandungan dari Makkiyah menetapkan asal atau landasan umum yang berkaitan dengan syariat dan akhlak mulia. Nah, kemudian yang ketiga menyebut kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu sebagai teguran bagi mereka atau umat Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, terdapat susunan kata yang pendek-pendek dan bersajak serta kuat dalam ungkapan namun mengena ke dalam hati dan diperkuat oleh kata sumpah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada karakteristik isi kandungan atau pembeda surat-surat Madaniyah dengan surat Makkiyah. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik isi kandungan dari surat-surat Madaniyah. Yaitu yang pertama, di dalamnya itu terdapat penjelasan tentang ibadah, muamalah, hukuman had, aturan, tawanan dan warisan. Selanjutnya kaidah-kaidah hukum dan syariat dan lain-lain. Yang kedua, sanggahan atau sindiran terhadap ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani serta ajakan kepada
mereka untuk masuk Islam. Kemudian yang ketiga, dari karakteristik isi kandungan surat-surat Madaniyah, yakni membuka tabiat orang-orang munafik, menganalisis kepribadian mereka dan menjelaskan betapa bahayanya mereka bagi agama. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.